Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saputra dari Teknik Mesin Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS, ujian akhir semester. Pengertian makanan halal dan haram. Yang pertama, pengertian makanan dan minuman halal. Pengertian halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan dibolehkan. Suatu makanan, minuman tersebut dinyatakan sah, boleh dikonsumsi. Adapun yang berhak menghalalkan atau mengharamkan suatu makanan, minuman hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Halal ada dua, yaitu halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Berikut ini penjelasan tentang keduanya. Halal zatnya. Halal zatnya berarti makanan dan minuman tersebut memang berasal dari yang halal, seperti daging sapi, ayam, sayur, dan lainnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Halal secara memperolehnya berarti makanan atau minuman yang dikonsumsi diperbolehkan dengan cara yang sah dan benar menurut syarat, seperti yang diperoleh melalui berdagang, bertani, saling memberi sesama, dan sebagainya. Jenis-jenis makanan minuman yang dihalalkan. Menurut Islam, hukum asal semua makanan dan minuman adalah halal, kecuali apabila agama menyatakan haram. Dengan kata lain, sesama jenis makanan halal dikonsumsi kecuali ada ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan haram. Manfaat makanan dan minuman halal. Keberadaan manusia di dunia ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberlakukan aturan-aturan bagi makhluknya termasuk manusia. Salah satu aturannya ialah manusia dapat bertahan hidup karena makan, minuman, dan bernafas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa manfaat dihalalkan makan minuman antara lain seperti berikut. Yang pertama, manusia dapat bertahan hidup di dunia sebagai batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Tiga, manusia dapat memiliki akhlak karimah karena makan dan minuman halal mempengaruhi watak dan peragai manusia. Yang keempat, manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah. Makanan dan minuman haram. Pengertian haram. Haram berarti larangan, dilarang oleh agama. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi oleh manusia. Jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Islam telah menetapkan bahwa ada beberapa makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama, makanan dan minuman. Makanan, hampir semua makanan nabati halal dikonsumsi kecuali membahayakan manusia, seperti makanan yang telah busuk. Minuman yang diharamkan ialah minuman yang membahayakan manusia seperti 1. Khamar dan segala jenisnya, yang cair maupun yang memabukkan. 2. Minuman yang jelas beracun. Meminum minuman yang membahayakan sama saja membunuh diri, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang halal dan haram. 1. Binatang yang halal diharamkan dimakan. 1. Binatang yang halal dimakan.
Jenis binatang yang halal dimakan adalah binatang ternak dan semua binatang yang berasal dari laut. 2. Binatang yang diharamkan dimakan. Binatang diharamkan karena 4 hal, yaitu nas Al-Quran, hadis pemerintah untuk membunuh, dan keadaan menjijikan. Haram karena nas Al-Quran dan hadis, semacam binatang babi, keledai jinak, binatang buas atau bertaring, burung yang berkuku tajam dan berparuh kuat, binatang jalalah. Haram karena perintah membunuhnya. Binatang yang diharamkan pada kita karena diperintahkan untuk membunuhnya adalah ular, burung gagak, elang, anjing gila. Haram karena dilarang membunuhnya adalah ada beberapa binatang yang haram karena dilarang membunuhnya, antara lain semut, lebah, madu, burung hudhud, dan burung suradi. Ketiga, haram karena menjijikan. Binatang diharamkan karena menjijikan, antara lain belatung, pacet, atau lintah. Soal yang kedua, pengertian nikah. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan pembina satu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntutan Allah SWT. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikut hukum nikah. Hukum nikah dalam Islam adalah sunnah muakkad, tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi dan niat seseorang. Jika seseorang menikah dengan diniatkan sebagai usaha untuk menjauhi dari perzinahan, hukumnya sunnah. Akan tetapi jika diniatkan untuk sesuatu yang buruk, hukumnya jadi makruh dan haram. Salah satu ayat Al-Quran yang berisi perintah menikah yaitu sebagai berikut, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia mencipta pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa terteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berikut rukun nikah. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Rukun nikah dalam Islam itu ada 5, yaitu sebagai berikut. 1. Ada mempelai yang akan menikah. 2. Ada wali yang menikahi. Ada 3. Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki. 4. Ada 2 saksi pernikahan tersebut. 5. Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan. Berikut syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah yaitu sebagai berikut. 1. Calon suami telah balik dan berakal. Yang kedua, calon istri yang halal dinikahi. Ketiga, hafal ijab dan kabul harus bersifat selamanya. Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Kabul artinya menerima. Jadi ijab kabul artinya seorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicara menyatakan dan menerima. Dalam pernikahan, yang dimaksud dengan ijab kabul adalah seorang wali
atau wakil dari mempelai wanita mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahi dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya, lalu lelaki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahan itu. Diriwayatkan adalah sebuah hadis bahwa Sahih bin Sa'id berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan dirinya. Dia berkata, saya serahkan diriku kepadamu. Lalu ia berdiri lama sekali untuk menanti. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu. Hadis Sa'id tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengijabkan seorang perempuan kepada saya dengan mahar atau mas kawinnya, ayat Al-Quran, dan saya menerimanya. 4. Dua orang saksi. Menurut jahur ulama, akad nikah minimal dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi dalam akad nikah harus memenuhi syarat berikut: cakap, bertindak secara hukum, balik dan berakal. Minimal dua orang, laki-laki, merdeka, orang yang adil, muslim, dapat melihat. Yang kelima, adanya wali. Dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, tidaklah salah satu pernikahan tanpa wali. Wali nikah harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat wali nikah tersebut adalah antara lain: laki-laki, balik dan berakal sehat, beragama Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali, dan adil. Sip. Berikut macam-macam talak atau jenis-jenis talak. 1. Talak ditinjau dari segi jumlah. Talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan satu talak. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kalinya tapi dengan dua talak sekaligus. Contohnya, aku talak kamu dengan talak 2. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak 3. Contohnya, suami berkata, aku talak kamu dengan talak 3. Dalam hal menjatuhkan talak 2 dan talak 3, para ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sah dan ada pula yang berpendapat tidak sah. Misalnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan Syaukani mengatakan bahwa talak 2 atau talak 3 yang dijatuhkan sekaligus oleh suami kepada istrinya tidak sah walaupun itu dijatuhkan sama dengan talak 1. Bahkan ulama lain seperti Tarkhiyah berbeda pendapat bahwa talak 2 atau talak 3 sekaligus tidaklah sah, sehingga satu talak pun tidak jatuh atau sama dengan tidak menjatuhkan talak. Yang kedua, talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami atau rujukan. Talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i yaitu talak yang boleh rujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah atau sebelum masa iddahnya berakhir, yang termasuk talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Apabila suami ingin rujuk kembali, maka tidak melakukan akad nikah lagi, tidak memerlukan mahar atau tidak memerlukan saksi.
Talak bain. Yang dimaksud dengan talak bain yaitu talak yang dijatuhkan suami dan mantan istri suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat dan rukunnya. Talak ba'i adalah dua macam, yaitu talak ba'i syugrah dan talak ba'i kubra. Talak ba'i syugrah. Talak ba'i syugrah adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetap tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang yang termasuk talak ba'i syugrah, antara lain talak yang belum bercampur ukhluk, talak 1 dan talak 2 tetapi masa iddahnya sudah habis. Talak bani kubro. Talak bani kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya lalu dicarikan oleh suami yang kedua. 3. Talak ditinjau dari segi keadaan istri. Talak syani. Talak syani yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dalam waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya sedang hamil dan jelas kehamilannya. Talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Talak la syani wala bidi yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid. 4. Talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan. Talak syahari yaitu talak menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas memahami dengan sebagai talak pada saat dijatuhkan. Talak kinayah yaitu talak menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang ditujukan untuk menyatukan talak. 5. Talak ditinjau dari segi 3 langsung atau tidak menjatuhkan talak. Talak mulak yaitu talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan engkau terletak apabila meninggalkan syarat. Maka bila istri benar-benar istri tidak salat, jatuhlah talak. Talak ghairu mulak yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Misalnya suami berkata, sekarang juga aku talak. Dan yang keenam, talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengarkan langsung ucapan suami. Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan, kemudian istrinya membaca dengan memahaminya isinya. Talak dengan isyarat yaitu talak disampaikan dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa bicara atau tunawicara. Sepanjang isyarat itu jelas dan benar yang dimaksudkan untuk talak, sementara istrinya memahami syarat tersebut. Talak dengan utusan yang tidak talak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain, yaitu dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suami mentalak dirinya. Demikian pengertian dan macam-macam talak atau jenis-jenis talak. Cara membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Agama Islam merupakan agama yang menyarankan umatnya untuk hidup, menikah dan berpasang-pasangan agar hidupnya menjadi makin tenang dan tentram. Hal ini terluat dari firman Allah dan diantaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Cara membina keluarga sakinah harus diawali dengan ikatan kasih sayang tulus, saling mencintai, menghargai, memperhatikan, dan kesadaran atau hak dan kewajiban. Berikut cara membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertama, cara membina keluarga sakinah: beriman kepada Allah. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Adam adalah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Yang kedua, cara membina keluarga sakinah: memilih pasangan yang tepat. Wanita bisa saja dinikahi karena keempat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena perasaannya, dan karena agamanya. Maka hendak kamu pilih wanita yang bagus agamanya, keislamiannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Yang ketiga, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Hal orang-orang yang beriman. Berilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bakarannya adalah manusia dan batu. Yang keempat, memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan keluarga. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka bermain pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Yang kelima, memberikan nafkah halal kepada keluarga, dan makalah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawaklah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang keenam, memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Sesungguhnya Allah akan menyenangkan kepada setiap orang tentang keturunannya. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah dan orang-orang yang berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikannya kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian tentang cara beriman, cara membina keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Konflik berikut faktor-faktor penyebab perceraian